Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lagi berada di rumah Tahfiz Al-Jihadi yang ada di Kebayoran Lama. Oke teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini kita akan menginterview lembaga yang ada di sini. Nanti kita akan wawancara salah satu direktur dari Yayasan Al-Jihadi. Terima kasih. Nanti saksikan keseruan kita hari ini. Ya, kami dari Universitas PTQ Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرى دموعي عندما أردت من غير سبب ضع على صدري يمناك فما أجدر الماء بإطفاء اللهب. Baik teman-teman, di sini sudah ada Ustadz yang kita wawancarai dari Yayasan Al-Jihadi. Namanya Ustadz? Nama saya Muhammad Zulkam. Ustadz, namanya Ustadz Zul dari Yayasan Al-Jihadi. Nah, kita di sini ingin mewawancarai Ustadz mengenai lembaga yang ada di Yayasan Al-Jihadi. Yang pertama itu dari profil ini yayasan. Rumah Tahfiz Al-Jihadi ini salah satu lembaga yang dibangun karena ide dari masyarakat sekitar. Wilayah Limbun Raya RW 10 ini untuk keagamaan sudah lengkap. Kajian kitab-kitab sudah ada, diadakan di Masjid Al-Abrar. Kemudian majelis taklim ibu-ibu juga sudah lengkap. Hanya saat itu belum ada lembaga tahfiz untuk wilayah sekitar. Akhirnya dibangunlah rumah tahfiz Al-Jihadi Putra dan Putri. Rumah tahfiz Al-Jihadi ini mulai dibangun itu pada tahun 2021 akhir. 2021 akhir atas dasar ide masyarakat, ada salah satu ibu-ibu mulai mensedekahkan uangnya sekitar 50 juta rupiah untuk awal pembangunan rumah tahfiz. Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 tahun Yayasan Al-Jihadi sudah mampu membangun rumah tahfiz Al-Jihadi Putra dan Putri dengan asrama lengkap, kantor dan perpustakaan. Asrama kita ada 2, asrama Putra dan Putri terdiri dari 3 lantai gedung Putra, 3 lantai gedung yang Putri. Alhamdulillah rumah tahfiz Al-Jihadi ini salah satu rumah tahfiz yang terletak di tengah kota sebetulnya. Betul-betul tengah kota, yang memang karena rumah tahfiz ini didirikan atas ide dan prakarsa masyarakat, maka pembiayaannya itu juga dari masyarakat. Semua santri tidak ada yang dipungut biaya 1 rupiah pun. Asrama ber-AC, kasur enak, kamar enak, makan enak, guru standby 24 jam. Itu alhamdulillah banyak bantuan dari masyarakat. Untuk alamat rumah tahfiz Al-Jihadi ini terletak di Jalan Musa 1 nomor 44 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Yaitu profil rumah tahfiz Al-Jihadi sekarang. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, terus yang kedua yang ingin kita tanyakan mengenai visi misinya. Visi, sebetulnya visi misi itu kan bahasanya standar ide rumah tahfiz ini dibangun seperti apa. Kalau visi kita hampir sama dengan semua visi misi
lembaga-lembaga penghafal Quran. Cuma kalau dari Rumah Tahfiz Al-Jihadi visinya itu dua. Yang pertama, gimana caranya anak-anak ini mulai peduli dengan Quran. Artinya kita berusaha mencetak anak-anak ini supaya peduli dengan Quran. Dan yang kedua, akhlak. Target kita nih akhlak, soalnya visi ini waktu itu saya buat karena melihat anak-anak sekarang akhlaknya luar biasa. Ya, jadi gimana caranya mereka hafal Quran, kemudian mereka juga punya akhlak yang bagus. Untuk misi hampir sama juga dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Gimana caranya santri ini bisa hafiz lah 30 juz, kemudian akhlaknya juga bagus. Dan yang terpenting, poin penting misi Rumah Tahfiz itu mencetak kader dengan manhaj wasati. Manhaj wasati itu buat saya penting sekali, karena beberapa tahun belakangan masyarakat muslim ini masuk doktrin-doktrin yang tasyaddud, pemikiran yang garis keras. Maka anak-anak yang bakal jadi pemimpin masa depan itu diharapkan kalau masuk Rumah Tahfiz ini mereka memiliki manhaj wasati. Manhaj wasati itu manhaj yang tidak terlalu kaku manhajiskan, tidak mudah mengkafirkan orang lain, kemudian tidak mudah membid'ahkan orang lain, mempelajari semua mazhab yang diakui oleh seluruh ulama, mempelajari banyak kitab. Karena dari misi ini, maka saya berharap ya di Rumah Tahfiz ini santri setelah selesai dari sini mereka menyebarkan Al-Quran dengan baik beserta paham-paham manhaj yang wasat. Itu visi misi dari Rumah Tahfiz saja. Jadi lebih ke Al-Quran dan akhlaknya. Teman-teman ada yang ingin? Ya, Ustaz, saya bertanya tentang Dan berkembangnya keadaan, momentum dan zaman, akhirnya kita bagi kurikulum santri ini dengan dua model. Yang pertama kurikulum mukim, istilahnya saya bikin istilahnya kurikulum mukimnya. Yang kedua sama kurikulum semi mukim. Dengan modelnya seperti apa? Kalau mukim itu santri ditargetkan menghafal itu dalam 1 tahun sebanyak 15 juz. Semi mukim ditargetkan selesai hafalan selama 1 tahun itu sebanyak 7,5 juz. Lalu bagaimana metode menghafal? Metode menghafal santri ini tidak disamaratakan, tapi dilihat sesuai dengan kemampuan anak. Yang saya selalu berdiskusi sama guru mereka sendiri. Nah, ketika saya diskusi dengan guru mereka sendiri, maka saya tanya si anak A kemampuannya apa, anak B kemampuannya apa, anak C kemampuannya apa, maka di situ disesuaikan. Kalau ada anak yang menghafal agak lambat, maka santrinya kita buatkan kurikulum tersendiri. Kalau ada anak yang cepat menghafal, santrinya kita buatkan kurikulum sendiri, disesuaikan kepala anak. Jadi itu kurikulum Rumah Tahfiz aja. Jadi sesuai kemampuan anaknya Ya, masing-masing. nggak bisa. Anak-anak itu dipaksa ngafal yang otaknya beda, cara nangkapnya beda, disamaratakan dengan yang lain. Ya, mungkin dari metode pembelajaran yang digunakan seperti menghafal ayat per ayat atau per juz setiap bulan, itu biasanya gimana? Kita pertama itu santri diwajibkan menghafal 4 surat wajib. 4 surat wajib. 4 surat wajib. 4 surat wajib ini yang pertama itu Ad-Dukhan, Yasin, kemudian Ad-Dukhan, kemudian As-Sajdah, kemudian An-Mulk. 4 surat wajib ini
Kenapa dipakai surat ini? Karena hampir dari beberapa ayat di 4 surat ini garis besarnya mirip-mirip dengan semua ayat yang ada di Quran. Jadi santri itu kalau udah hafal ini 4 surat ini, itu ketika hafal yang lain itu akan mudah itu. Karena bahasanya dia mirip-mirip. Soalnya terus juga kalau di beberapa pesantren ini 4 surat ini surat yang dipakai buat penguat hafalan katanya. Cuman kalau saya setelah saya teliti 4 surat ini ada model-modelan ayat yang nggak jauh beda dengan beberapa ayat yang lain yang ada di seluruh Al-Quran. Jadi untuk menghafal Quran insya Allah jadi gampang sekali. Iya, mungkin ada kayak upaya menghadapi keadaan santri yang seperti ya bisa dikatakan mandek gitu, sekarang mandek, itu konsekuensinya biasanya kalau tuh seperti apa cara menghadapi keadaannya itu? Saya bangun rumah tahfiz ini dibangun lewat jalur musyawarah. Maka apapun yang terjadi di lapangan, yang terjadi kepada santri, saya kedepankan musyawarah. Sekalipun di ADART itu ada konsekuensi kalau melanggar, tetap saya tidak langsung ambil keputusan itu. Sebagai contoh, di keputusan rumah tahfiz Al-Jihadi itu santri yang tidak mencapai target, karena ini kan gratis. Santri yang tidak mencapai target dia harus bayar. Biaya per bulan santri itu hitung-hitungan saya itu 4.500.000 per kepala dalam 1 bulan. Tapi kalau ada nanti santri yang tidak capai target, saya musyawarahkan dulu dengan gurunya. Sebab santri tidak mencapai target apa? Kemudian santrinya ada bandel atau enggak? Nah, untuk kalau seandainya santri tidak mencapai target bukan karena malas, bukan karena bandel, karena memang kapasitas otaknya tidak mumpuni untuk mencapai target itu, hukuman itu enggak saya ambil. Nah, tapi alhamdulillah setelah 2 tahun rumah tahfiz berjalan, saya ngobrol dengan beberapa guru, sampai detik ini akhlak santri itu tidak ada yang bermasalah. Semua bagus luar biasa, adabnya juga bagus luar biasa. Kita kan ada kajian Sabtu pagi atau Minggu pagi santri. Itu memang di situ kita didik akhlak mereka. Sebagai contoh, saya ajarkan ke mereka itu tentang adab bagaimana bertemu dengan orang tua dan guru. Sampai sekarang itu masih dipakai sama anak. Bukan cuma sama guru rumah tahfiz saja, sama warga sekitar. Siapapun yang mereka temui itu salam cium tangan itu wajib kayaknya. Jadi alhamdulillah untuk kendala sampai detik ini belum ada. Mungkin tadi Ustadz kan udah ngomong ada kajian Sabtu pagi dan Minggu. Nah itu mungkin ada kajian apa Ustadz? Karena kita visi misinya akhlak, maka tidak jauh dari urusan tasawuf. Tasawuf yang sederhana ya, bukan tasawuf yang kelas-kelas berat ya. Model untuk kajian akhlak mereka ini saya ambil dari beberapa kitab. Dari kitab Ta'amilul Muta'alim, kemudian dari kitab Khamsunah Wasiyah min Wasiyah Rasul, kemudian dari kitab Al-Akhlaq, dari kitab Adabul Anbiya, macam-macam itu kita ambil. Jadi setiap kajian itu gimana caranya santri ini saya berikan pemahaman bagaimana berakhlak dengan baik. Sebagai contoh, ketika santri itu berjalan, ini kan adab tingkah laku para sahabat Nabi. Santri lagi jalan, depannya ada orang tua, boleh nggak jalan aja? Atau salaman dulu baru jalan? Atau nunggu orang tua itu jalan baru jalan? Ini kan santri banyak yang tidak tahu. Nah, dari adab para sahabat Nabi itu yang saya comot dari berbagai kitab itu kita ajarkan. Pilihan kepada santri 2. Yang pertama, samperin datangnya orang tua itu, cium tangannya, persilakan orang tua itu jalan duluan. Atau tunggu kalau segan cium tangan sama orang tua, tunggu orang tua itu selesai jalan di depan baru kita kirim. Baik, Ustaz. Saya ingin bertanya untuk mengetahui
peningkatan profesionalisme guru di lembaga ini gimana Mas? Maksudnya Untuk mengetahui peningkatan mengajarnya guru itu. buat saya semangat itu kan kembang penipis ya. Apa tidak bisa juga kita paksakan guru itu harus maksimal dengan sistem profesional, harus ini harus tidak. Buat saya profesionalitas guru itu bisa dinilai maksimal ketika pendampingan guru itu maksimal. Soalnya namanya kita lembaga pendidikan, anak itu kan butuh pendampingan. Kalau guru-guru rumah tahfiz ini mendampingi mereka dengan baik, buat saya itu udah profesionalitas, profesional plus. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini sampai Ustadz Hilmi masuk ngajar di sini juga, alhamdulillah guru-guru yang ada di sini luar biasa profesional. Bahkan kalau lembaga luar tahu rumah tahfiz punya guru model ini guru bakal jadi rebutan. Karena betul-betul saya melihat Ustadz Hilmi sebagai contoh. Ada Ustazah Ita juga ngajar. Itu mereka bukan cuma ngurus hafalan santri yang saya suka, tapi masalah kehidupan santri mereka bantu. Santri ada apa mereka ingatkan, mereka nasihat. Jadi betul-betul kayak orang tua ke anak, abang ke adik, teman ke teman, sahabat ke sahabat. Itu buat saya jauh lebih profesional ketimbang yang pakai draft konsep-konsep itu. Terlalu rumit. Ya, mungkin akan Saya ingin bertanya, kalau misalnya pasal surut santri itu gimana? Pengalaman saya ngafal Quran, pengalaman orang tua saya, adik-adik saya menghafal Quran itu, nggak ada santri menghafal Quran yang tidak ketemu momentum jenuh. Bola dari kertas itu kan berisik. Karena saya tahu menghafal Quran itu nggak mudah, ada jenuhnya. Itu saya nggak marahin, saya izinkan mereka mau main-mainlah. Tapi waktunya ngafal. Bahkan yang putri sempat itu minta sama saya, Ustaz, ini yang putri belum ada hiburan. Saya tanya mau hiburan apa biar gak jenuh. Mau bulu tangkis katanya. Saya belikan bulu tangkis itu. Dulu minta tenis meja. Ada tenis meja di atas itu. Saya belikan tenis meja. Bahkan setelah 2 tahun ini kita belum pernah liburan. Insya Allah besok Januari akan ada liburan. Santri mau saya bawa jalan-jalan. Sampai kata santri, Ustaz, nanti kita jalan-jalan ada ngafal nggak? Kalau namanya liburan nggak ada ngafal. Ya udah liburan kalian happy-happy. Tapi pas selesai liburan nggak ada alasan buat malas. Karena saya pengen bangun itu kenyamanan santri dalam menghafal pasti berimbas bagus. Ya kayak contoh lah sekarang kan perkembangan santri di tangan Ustadz Hilmi ini sudah ada santri yang sampai 7 juz, sudah ada santri yang sampai Hasani sampai 11 juz ya. Yang perempuan juga Taila sudah masuk ke 8 juz, belum setahun itu Taila. Udah hampir 10 dia. Ya begitulah. Kalau program-program keunggulannya apa sih? Kita namanya lembaga ngafal, keunggulannya yang ngafal tadi. Ya, ngafal dengan nyaman. Apa namanya santri itu ngafal nyaman. Kenapa saya bilang keunggulan kita itu ngafal dengan nyaman? Nempel Qurannya lebih kuat. Ngafal dengan tekanan, ngafal dengan nyaman, mana lebih bagus? Nyaman. Karena pengalaman saya di Mesir ngafal itu dipukul sana sini, nempelnya lah sebentar. Tapi ketika kita ngafal, kitanya nyaman, kitanya senang hatinya, dibangun keakraban sesama, itu nempel harapan. Jangan lupa ya guys, like, comment, share,
Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah.